Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ainur Rifah, NIM E 2019-2249. Seperti biasa di sini, kali ini saya akan membahas dan menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam Nusantara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin? Jadi Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa itu sendiri merupakan jamak dari kata khalifah, yang artinya pengganti. Nah, kenapa disebut khalifah? Karena khalifah itu pengganti Rasulullah. Dan mengapa menjadi pemimpin? Jadi mereka menjadi pemimpin itu karena mengganti Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam. Nah, jadi artinya ialah pemimpin pengganti Rasulullah. Kemudian ar-rasyidin. Ar-rasyidin sendiri artinya mendapat petunjuk. Nah, jadi ar-rasyidin ini artinya orang yang ditunjuk sebagai pengganti, yang dimana pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka itu berpegang teguh pada Al-Qur'an. Jadi para khulafaur rasyidin itu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang menggantikan beliau untuk menjadi pemimpin, seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu persatu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau itu ditunjuk oleh Allah sebagai Khulafaur Rasyidin atau mengganti Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang mempunyai nama Abu Bakar Asy-Syiddiq ialah Abdullah bin Abi Hufahah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Faimi al-Quraisy. Nah, beliau lahir tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi, dan menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634. Nah, kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu ada 5 kemajuan. Yang pertama, perbaikan sosial politik atau masyarakat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, banyak daerah-daerah pada saat itu yang murtad, seperti tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan mengakui nabi palsu. Nah, jadi Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai Khulafaur Rasyidin pada saat itu yang dilakukan yaitu perbaikan sosial. Jadi orang yang bisa diajak untuk kembali memeluk Islam, mereka itu diajak dengan mengirimkan tokoh-tokoh ulama sahabat Nabi untuk mengajak mereka kembali memeluk agama Islam. Tetapi yang tidak bisa diajak secara baik-baik, maka terpaksa akan diperangi, dan orang yang tidak membayar zakat dikirim tentara untuk memerangi mereka. Kemudian yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Nah, jadi pada saat itu sudah mulai masuk ke daerah-daerah Syria, Irak yang dikuasai pemerintah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jadi peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar itu sudah meluas. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang artinya mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mazhab. Jadi Al-Qur'an pada saat itu ditulis di pelapa kurma, ditulis di batu. Jadi Al-Qur'an itu tidak dikumpulkan oleh satu mazhab. Dan sebagian dari sahabat itu hafal susunan dari awal sampai akhir dengan susunan dengan struktur ayat yang sesuai yang ditunjukkan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Nah, karena beliau sebagai khalifah, sudah pasti beliau itu mengatur negara, mulai tentang masalah tanah, pendidikan, masalah politik, masalah hubungan antar negara, kemudian membentuk tentara sebagai bela negara, seperti itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Sudah jelas bahwa Abu Bakar sebagai khalifah mendorong kepada daerah-daerah pertanian dan mengembangkan pertumbuhan pertanian terutama di daerah Taif, Su'ud, dan mendorong pengembangan pertanian seperti yang dikembangkan oleh Rasulullah sehingga ekonomi pada saat itu meningkat. Begitu pula yang dikembangkan tambah maju. Kemudian perdagangan antar wilayah yang dikuasai umat Islam terutama Madinah, Mekah, Irak, Taif, Syria, Irak itu terjadinya perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab Nufail bin Al-Uzza bin Ribi'ah bin Abdillah bin Qard bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan lahir
tahun 579 Masehi dan wafat tahun 23 atau 3 November 644 Masehi. Jadi menjadi khalifah tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nah, peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab pada ada 6. Yang pertama yaitu kemajuan politik. Jadi Umar bin Khattab itu menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam seperti Mekah, Madinah, Taif, Irak, dan Syriah dikondisikan dengan aman dan tentram dan rapi. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu penataan struktur pemerintahan. Nah, jadi struktur pemerintahan tersebut itu disusun dengan rapi, terutama di bidang keuangan, surat menyurat. Nah, jadi pada waktu itu Umar bin Khattab itu membuat blender Hijriah yang berdasarkan Qamariyah dan tidak berdasarkan Syamsiyah. Dan yang terjadi pada pemerintahan Umar bin Khattab seperti membentuk gubernur seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan perkembangan ekonomi. Nah, jadi perekonomian pada saat itu dikembangkan dengan sangat bagus seperti pertanian, perdagangan. Nah, itu dikembangkan secara terstruktur. Jadi seperti bahan baku itu tercukupi, perdagangan antar daerah. Nah, jadi daerah yang dikuasai Umar bin Khattab itu maju dengan bagus karena pada saat itu dikembangkan dengan bagus dan struktur. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kemajuan pengetahuan. Jadi Umar bin Khattab itu melarang ulama-ulama keluar dari Madinah kecuali diberi izin oleh Umar bin Khattab. Dan pada saat itu Masjid Nabawi itu menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti ahli tafsir yang mengajar itu ada Abdullah bin Abbas, kemudian yang mengajar hadis ada Abdullah bin Umar dan lain-lain, sehingga kemajuan pengetahuan pada saat itu sangat bagus. Kemudian yang kelima meningkatkan kemajuan sosial. Jadi karena pemerintahan pada saat itu tertata rapi, maka sudah pasti akan menjadi tentram dan bagus serta terkendali. Kemudian selanjutnya yang keenam, meningkatkan kemajuan agama Islam. Jadi karena umat Islam itu melakukan dakwah ke daerah-daerah yang dikuasai umat Islam, sehingga daerah yang dikuasai umat Islam itu penduduknya akan mengikuti masuk Islam atau sukarela masuk Islam dengan melihat dakwah-dakwah yang sangat intensif. Baik, selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu mempunyai nama panggilan Abu Abdullah al-Amawi al-Quraisy dan gelarnya itu Zunnurain yang artinya punya dua cahaya. Nah, beliau itu lahir tahun 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah 35 Hijriah. Dan pada saat itu beliau wafat tahun 35 atau 656 Masehi. Kemudian masa jabatannya Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nah, pada masa peradaban Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Nah, jadi wilayah itu sudah dikuasai oleh Madinah, Mekah, Taif, Irak, Syriah, Turkistan atau Afrika, Eropa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, jadi kedua masjid tersebut itu diperluas bangunannya yang sebelumnya dibangun. Kemudian yang ketiga yaitu pembakukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Kemudian yang keempat yaitu setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Jadi mereka itu mempunyai program bahwa budak-budak memerdekakan dengan secara bergiliran dan itu dilakukan pada setiap hari Jumat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, yaitu sepupu Rasulullah dan menantu Rasulullah. Nah, ia itu lahir pada tahun 23 Masehi dan wafat 40 Hijriah atau 661 Masehi dan menjadi khalifah pada saat itu tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661.
Jadi pada masa peradaban Islam, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang dilakukan Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun, atau peradaban Islam pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tabunan. Jadi mereka itu mendiskusikan kepada orang-orang yang berhak setiap tahunnya itu diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, dan kesejahteraan dijaga dengan bagus. Kemudian yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sangat selektif sekali dalam memilih gubernur dan pengawalnya, dan kriterianya itu sangat tinggi, itulah sangat ketat. Hal itu karena agar bisa melayani masyarakat dengan bagus dan menjalankan pemerintahan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu sistem ranu meras atau penyempurnaan gaji pada pegawainya. Nah, jadi artinya perbaikan gaji bagi pegawainya dan kesejahteraan ditingkatkan dan mereka bisa bekerja dengan bagus. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya yaitu peradaban Islam pada pemerintahan Islam pada saat itu berjalan sangat bagus dan berkembang dengan baik. Contohnya ya seperti Abu Bakar ketika menjadi pemimpin, yang didahulukan itu adalah stabilitas politik sosial, terus yang murtad supaya kembali ke ajaran Islam, dan apabila tidak bisa melakukan hal tersebut maka akan dilakukan peperangan. Kemudian ada Utsman bin Affan juga melakukan hal yang bagus seperti mengembangkan wilayah seperti di Eropa, Afrika, dan lain-lain. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang mementingkan rakyatnya agar nyaman dan tentram, walaupun pada waktu itu stabilitas politik itu tidak sebagus pada masa Abu Bakar dan Umar. Demikian dari tanggapan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.